Dan pemirsa, untuk mengetahui situasi terkini kami telah terhubung dengan warga negara Indonesia yang juga jemaah umroh yang tertahan di Qatar hingga tak bisa pulang ke tanah air. Ada Rosita di sana. Selamat malam waktu Jakarta. Assalamualaikum Mbak Rosita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Rosita, bisa dijelaskan bagaimana saat ini kondisi Mbak di sana? Katanya tertahan, seperti apa kemudian situasinya? Alhamdulillah untuk kondisi sebenarnya alhamdulillah terfasilitasi dengan baik, terjamin penginapan dan sebagainya. Cuman setiap malam kayak hampir nggak bisa tidur nyenyak karena ada dentuman ya, sebutannya kurang tepat mungkin dentuman, cuman bunyinya memang boom 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 gitu. Jadi dari 1 dini hari, 2 dini hari, 3 dini hari, dan 4 dini hari selalu mendengar suara dentuman. Oke, artinya ada serangan yang Mbak Rosita dengar langsung. Kapan terakhir serangan didengarkan? Kalau tadi malam itu kebetulan nggak dengar, tapi memang ada. Jadi kan tadi kebetulan di siang tadi ada Zoom meeting dengan Dubes Qatar. Memang ada dentuman, cuma mungkin kalau saya tadi malam alhamdulillah tidur nyenyak. Jadi yang tadi malam nggak dengar, tapi malam sebelumnya kurang lebih ada 7 dentuman sampai saya hitung. Oke, apa yang disampaikan atau imbauan apa yang disampaikan oleh otoritas Qatar? Himbauannya sebenarnya memang mengikuti yaitu stay dulu di Qatar. Meskipun Dubes juga nggak melarang jika ingin ada yang evakuasi mandiri, tapi untuk resiko dan sebagainya mungkin tidak bisa dijamin ya kayak gitu. Oke, kalau untuk arus keluar masuk Qatar seperti apa sih Mbak saat ini? Apakah dijaga ketat? Kemudian bandara masih beroperasi nggak di sana? Bandara masih tutup total. Tutup total? Ya. Artinya kalau kayak gitu nggak bisa penerbangan keluar dan dari luar masuk ke dalam Qatar begitu ya? Tidak bisa sama sekali. Untuk Qatar masih tertutup, benar-benar tertutup. Ada imbauan atau informasi sampai kapan ditutupnya? Nah, itu sebenarnya yang membuat kami yang terdampar di sini sebenarnya gimana ya, menunggu kepastian, tapi memang sejauh ini belum ada kepastian sampai kapan Bandara Doha itu bisa beroperasi kembali gitu. Jadi total sudah berapa hari Mbak tertahan di sana? Saya tiba di Qatar itu tanggal 28 Februari. Memang rencananya mau city tour Qatar dan melanjutkan penerbangan ke Indonesia itu tanggal 1 dini hari. Nah, tapi di tanggal 28 Februari siang sudah ada safety alert untuk mencari daerah aman karena ada konflik Timur Tengah tersebut. Kalau untuk mobilitas Mbak selama tertahan di sana dibatasi juga atau seperti apa? Sebenarnya kita disarankan untuk tetap stay di dalam hotel kecuali untuk kebutuhan mendesak, misal membeli kebutuhan, keluar ke area sekitar hotel seperti minimarket diperbolehkan. Oke, kemudian Anda bersama berapa orang di sana yang tertahan? Nah, kebetulan cuma berdua dan kita juga baru saling mengenal. Kita sama-sama penumpang lanjutan dari Qatar ke Garuda Indonesia. Cuma ada 2 orang. Oke, saat ini kalau boleh diceritakan seperti apa sih situasi atau nuansa psikologis Mbak Rosita dengan teman-teman jemaah yang lain yang saat ini tertahan? Seperti apa sih inginnya tuh seperti apa? Sebenarnya pengen pulang, pengen kepastian gitu ya. Karena jujur meskipun kita diberikan penginapan yang sangat layak, makan yang full, tapi hati kan penuh ketidaktenangan gitu ya. Apalagi udah berapa malam itu dentuman ya. Jadi kita yang dalam posisi tidur pun bisa tiba-tiba kebangun karena mendengar suara dentuman gitu. Jadi ya harapannya memang kepastian kapan bandara bisa beroperasi kembali, kapan kita bisa kembali pulang ke Indonesia, itu sih. Oke, artinya kan tidak ada jaminan bahwa tempat Mbak Rosita sama teman-teman saat ini berada juga akan aman begitu ya? Ada potensi-potensi ketika serangan itu terjadi lagi, kemudian juga nanti dengar dentuman lagi, perasaannya seperti apa Mbak? Perasaannya kayak campur aduk sebenarnya kadang masih suka nangis gitu karena ini sesuatu yang benar-benar nggak disangka kan, terjebak di situasi konflik gitu.
apalagi pulang umroh yang kayak berasa udah mau sampai tanah air aja gitu, udah sampai Qatar, terus tadinya mau city tour Qatar, terus lanjut ke Indonesia, tiba-tiba ada di situasi yang menyeramkan ya, karena wah di tanggal 28 sampai kemarin mungkin ya, handphone itu masih suka bunyi apa ya, safety alert gitu loh, teret gitu. Itu juga denger itu aja udah kayak ya mixed feeling lah, campur aduk gitu. Khawatir ya Mbak ya, baik. Ya. Mbak Rosita jaga diri baik-baik ya, semoga aman, lancar di sana, bisa kepulangannya nanti juga lancar kembali ke tanah air sama jemaah yang lain. Terima kasih Mbak Rosita, sehat selalu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di tengah eskalasi yang terus meningkat, pemerintah akan mengevakuasi secara bertahap warga negara Indonesia yang berada di Iran. Pemerintah juga kembali menegaskan siap berdialog dengan Iran dan menjadi mediator dalam perang di Timur Tengah. Di tengah eskalasi yang semakin meningkat, tadi siang juga saya sudah memerintahkan kepada dubes kita di Tehran untuk mengambil langkah-langkah evakuasi yang segera jika memang ada masyarakat Indonesia menginginkan untuk dievakuasi, karena perlu diketahui dari semua WNI yang ada di wilayah-wilayah terdampak tidak semuanya kemudian menyampaikan keinginan untuk dievakuasi, tapi tadi disampaikan ada beberapa yang bersedia untuk dievakuasi dari wilayah Iran, dan saya perintahkan untuk melaksanakan evakuasi bertahap tersebut. Saya kira situasi ke depan masih akan terus berkembang. Kita akan melihat apa yang akan terjadi. Tapi tadi juga disampaikan oleh Bapak Presiden bahwa apapun yang akan terjadi, kita harus siap untuk menghadapi segala kemungkinan. Ya, saya juga sudah berkomunikasi dengan Menteri Luar Negeri Iran kemarin. Beliau menelpon saya, kemudian menjelaskan posisi Iran. Tentu saja kami menyampaikan juga sikap Indonesia bahwa kita menyesalkan perundingan yang terjadi kemudian gagal, yang berakibat pada terjadinya eskalasi. Kemudian kita juga menekankan lagi prinsip-prinsip penghormatan kita terhadap integritas wilayah, terhadap kedaulatan wilayah suatu negara. Kemudian kita juga menekankan kembali pentingnya untuk kembali ke meja perundingan, dan juga yang pasti kami menyampaikan lagi keinginan dari Bapak Presiden untuk menjadi mediator dalam upaya mendinginkan dan menurunkan eskalasi di wilayah tersebut. Dan ini merupakan pandangan-pandangan yang juga beliau terima. Saya juga menyampaikan concern dari rekan-rekan kita yang ada di negara-negara Teluk terhadap serangan yang mereka dapatkan di wilayah-wilayah mereka. Saya kira itu saja intinya. Ya, seperti yang disampaikan bahwa jika kedua belah pihak berkeinginan, ya Pak Presiden bersedia untuk menjadi mediator. Tetapi kalau misalnya ada pandangan seperti itu, ya kita kembalikan kepada mereka. Yang pasti Indonesia ingin ada dalam posisi bahwa bagaimana kita bisa menjadi jembatan dari perbedaan, menawarkan kesiapan kita.